Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Sudasi Harsono sebagai seorang praktisi dalam bidang teknik pertambangan umum. Namun pada kesempatan ini saya bicara masalah sosial yang saya ambil dari buku saya Cermin Diri. Apa yang akan saya ceritakan di sini adalah masalah peristiwa alam. Bagaimana kisah detailnya? Marilah kita ikuti bersama. Pada kesempatan ini saya akan lebih fokus bicara tentang peristiwa alam. Dahulu saya sering berpikiran bahwa peristiwa alam adalah suatu hal yang biasa, yang lumrah. Dan banyak hal-hal yang waktu itu saya anggap sebagai hal yang tidak mungkin, ternyata sekarang banyak hal-hal yang saya anggap tidak mungkin itu sekarang ada di hadapan kita. Artinya kami telah mengalaminya sendiri. Sebagai contoh ya, saya pernah mendapatkan ceramah umum sewaktu saya masih mahasiswa dan saya ikuti walaupun dengan jarak jauh ya. Saya mengikuti dia, seorang profesor doktor tersebut cerita tentang peristiwa alam yang dahsyat sehingga bisa memusnahkan kehidupan ataupun peradaban yang sudah sangat maju. Selanjutnya ada suatu peserta yang mengajukan pertanyaan kepada sang penceramah, kenapa kerajaan Majapahit yang sangat tersohor, terkenal, kok bisa hilang, dalam arti peninggalannya sangat minim. Lagi-lagi dijawab oleh sang profesor bahwa hal tersebut terjadi karena peristiwa alam yang sangat dahsyat. Waktu itu kami sedikit kecewa karena seolah-olah jawabannya kok kurang ilmiah gitu ya. Menurut pandangan saya waktu itu. Waktu kami saya masih mahasiswa. Tetapi dengan berjalannya waktu, saya sering sekali atau banyak menjumpai hal-hal yang semula tidak mungkin ternyata ada di depan kita. Sebagai contoh, terjadinya tsunami di Aceh pada tahun 2004. Kemudian gempa bumi di Jogja dan sekitarnya. Peristiwa-peristiwa tersebut sebagai contoh bahwa semuanya sangat mungkin terjadi atas kehendaknya dan dalam tempo yang sangat singkat yang sebelumnya kami tidak pernah menduga sama sekali. Namun nyatanya memang demikian. Dan akhirnya saya berpikir bahwa itu memang benar adanya, dan apa ya, saya ingat dengan ceramah sang profesor doktor waktu itu memang benar adanya. Sebagai detailnya lagi, bahwa kita sadari bahwa kita sangat minim sebetulnya pengetahuan kita tentang apa yang akan terjadi. Sebagai contoh, kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi nanti katakanlah 5 menit ke depan atau 10 menit ke depan atau seminggu ke depan. Kita tidak akan pernah tahu. Banyak hal ya yang di luar dugaan dan di luar nalar kita, tapi nyatanya terjadi dan itu bisa kita lihat ya. Satu contoh lain yang masih sangat baru ya, itu terjadinya kasus Lapindo. Rasanya tidak mungkin ya, suatu peradaban yang sudah sangat maju, ada pabrik, ada pemukiman dan lain-lain, akhirnya lenyap, tertutup oleh lumpur. Tanpa kita melihat sendiri mungkin kita masih susah untuk mengerti, tapi nyatanya memang ada. Dan banyak sekali kesalahan yang terjadi yang tidak terduga sama sekali, namun memang nyatanya terjadi. Sehingga dengan peristiwa tersebut membuka mata kita bahwa memang ada hal yang di luar kemampuan manusia, dan itu nyata terjadi yang tidak lain karena adalah kekuasaan Allah yang Maha Kuasa. Masih dari buku saya tentang Cermin Diri, saya bicara tentang kesadaran yang tidak pernah kunjung datang.
Apa maksud dari judul tersebut? Maksudnya adalah kenapa kita itu selalu tidak mengerjakan sesuatu dengan penuh kesadaran. Banyak hal-hal yang kita kerjakan karena peraturan atau karena takut didenda dan lain-lain. Kenapa tidak karena kesadaran bahwa kalau kita lakukan itu akan membawa ke suatu kebaikan? Apakah kita merasa lebih baik dari peraturan tersebut, ataukah karena memang kita tidak memahami akan peraturan tersebut? Dengan sebetulnya dengan suatu kesadaran yang tinggi, tanpa peraturan pun, kalau sesuatu dijalankan dengan baik, tentunya akan lebih mapan. Apalagi disertai dengan suatu aturan yang jelas, tentunya kalau dijalankan akan dengan penuh kesadaran akan lebih optimal. Namun kenyataannya banyak sekali aturan yang justru dilanggar, dan dengan melanggar aturan tersebut banyak orang merasa bangga bisa mengelabui atau membohongi aparat yang mengawasi atau yang akan menegakkan aturan tersebut. Kapan kesadaran ini akan terjadi? Saya masih belum tahu bagaimana menjawabnya, karena rasanya sangat sulit. Dan pertanyaan berikutnya adalah, apakah kalau kesadaran sudah tumbuh akan tidak lagi diperlukan aturan-aturan tersebut? Saya kira bukan demikian. Aturan tetap perlu karena untuk membatasi atau sebagai rambu-rambu supaya memberikan keadilan dari semua pihak, bahwa perjalanan itu, kesadaran itu perlu, namun dengan rambu-rambu yang lebih jelas. Dari berbagai peristiwa yang kita alami dan kita telah terceritakan dalam buku saya Cermin Diri, yaitu tentang peristiwa alam, kesadaran, dan lain-lain, maka kami berkesimpulan bahwa perlunya suatu introspeksi lagi bagaimana kita hidup dalam masyarakat yang sangat majemuk ini. Mudah-mudahan kita mampu mendapatkan hikmahnya, dan pada akhirnya mudah-mudahan bermanfaat bagi semua audien. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.